Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dewan Guru SMP Negeri 2 Sajra yang sudah memenuhi undangan dari Bu An melalui saya, dari saya melalui Bu An, maaf ya. Yang hari ini kita berkumpul membahas tentang diseminasi 7 jurus BK, di mana ini adalah oleh saya yang waktu itu pelatihan di BGTK Bogor, Provinsi Banten, per tanggal 7 sampai dengan 10 Oktober. Ya. Dan Bapak dan Ibu ini mungkin bisa nantinya diterapkan kepada putra-putrinya karena kita sudah menambah tugas menjadi guru wali. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ini ada hubungannya 7 jurus BK hebat itu apa saja? Nanti kita akan bahas satu persatu. Bahas secara singkat ya, maaf. Nanti akan yang mendalaminya itu nanti ada 2 materi yang kita dalami. Silakan Pak, masuk. Oke, baik. Sebelum kita ke pembahasan, ini ada jingle Bapak dan Ibu ya. Ya, ini kelas saya waktu itu di BGTK Banten yang dulu P4TK Penjas BK ya, kalau nggak salah sekarang berubah nama menjadi BGTK. Ya, yang ada di Bogor. Ini kelas saya. Ini hasil kerja kelompok kami, karena di dalam situasi itu kemarin kita berlomba untuk membuat gerakan plus jingle. Gerakan dari jingle 7 jurus BK hebat. Jadi setiap kelas kami dilombakan. Ini kelas saya, alhamdulillah tidak juara. Tapi nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Ini gerakan-gerakan yang kami waktu kemarin ditugaskan oleh para fasil. Waktu itu fasilitatornya ada Bu Eni dengan Bu Ika. Gitu. Jadi setiap kelas harus membuat video gerakan jingle 7 jurus BK hebat. Bapak dan Ibu bisa berdiri, kita ikuti gerakan saja. Yang ada di sini boleh Ibu baris ke depan di sini. Kita santai saja Bapak dan Ibu. Boleh Pak Devi baca mau di depan mah enggak? Ya. Oke, kita Ibu ikutin saja gerakan yang ada di sini ya. Oke. Ya? Enggak, gerakannya enggak terlalu ini ya. Oke, ini dia jingle 7 jurus BK hebat. Oke, maaf. Oke, yuk. Kanan, kiri, kanan. Belakangnya. Oke. Bersama lingkungan sehat ya. Bersama guru yang hebat. Guru yang hebat seperti ini. Cinta dan bersahabat. Oke, bergandeng ya. Mendidik dengan tulus. Lanjut Bu. Gunakan 7 jurus tangannya seperti ini. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Dan jalin koneksi seperti ini. Kolaborasi situasi. Oke, kembali lagi ke awal gerakannya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nyaman. Tangan kakinya aja, kakinya Bu, kakinya mengembirakan. Harapan muter. Kita mendidik dengan tulus. Oke. 7 seperti ini tangannya ke depan nanti ya. Jurus. Oke. Kalau oke, gitu ya. Ya, 7 jurus BK hebat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak Ibu silahkan kembali lagi ke kursinya masing-masing. Ya,
Ini sorry, maaf. Ya. Oke, itu jadi Bapak dan Ibu luar biasa. Di sana saya mendapatkan selain materi juga kita membuat gerakan jingle 7 jurus BK hebat. Masternya itu yang sudah tidak boleh diubah itu gerakannya yang pas 7 jurus. Ya, yang pertama kan tadi sudah mungkin Bapak Ibu sudah tahu 7 jurus BK yang pertama itu adalah kenali potensi. Jadi gerakan yang dari 7 itu tidak boleh dirubah dari awal sampai akhir, itu kita yang mencari. Selama 3 hari 3 malam kita berlatih, alhamdulillah ya menjadi seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi sudah sekalian berkegiatan seperti itu. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu juga sudah tahu 7 jurus BK hebat apa saja. Ada yang tahu? Pak Debi, Pak Aceh, Pak Jatari? Ya. Oke, satu. Oke, Ibu. Kelola ya. Kalau emosi gimana tadi gerakannya? Kalau emosi seperti ini ya, kalau nggak salah ya. Ya. Ini jaga konsistensi ya, lalu gali kolaborasi, betul. Lalu yang terakhir ayo. Ya. Cinta. Oke. Baik. Betul ya. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, 7 jurus BK hebat itu yang pertama yaitu adalah kenali potensi. Ya, yang seperti ini Bu. Ini jadi setiap materi kami mendapatkan kartu. Jadi sebelum kami menyelesaikan tugas dari materi 1 sampai dengan 7, kami tidak mendapatkan kartu. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan 7 kartunya, gitu ya. Dari yang pertama yaitu adalah kenali potensi. Nah ini kenapa kok Bapak dan Ibu ini gambarnya orang yang lagi silat. Nah, ya ini materi yang pertama. Ya, ini ada filosofinya karena setiap guru memiliki jurus masing-masing ketika menghadapi siswa. Bukan berantem ya, Bapak dan Ibu jurusnya, tapi bagaimana strategi kita untuk contoh di materi kenali potensi ini, bagaimana strategi kita untuk menggali potensi, minat dan bakat di peserta didik. Gitu ya, Bapak dan Ibu sudah memiliki jurus. Nah, tapi ini akan nanti kita bahas satu materi ini tentang materi kenali potensi. Nah, yang kedua, satu-satu dulu aja ya, satu-satu dulu Bapak dan Ibu di materi ini. Waktu itu di BGTK selama 4 hari, saya berkegiatan, maaf izin Bapak dan Ibu di sebelah sini. Ya, saya berkegiatan di materi kenali potensi ini, di mana guru harus mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan, gitu ya. Jadi kami mempelajari menggali potensi peserta didik kami, praktik bagaimana caranya menggali informasi tentang potensi anak-anak. Nah, di dalam kegiatan materi 1 sampai dengan 7 kami melalui beberapa tahapannya sama, ada 4. Yang pertama ada aktivitas, yang keduanya itu ada refleksi, yang ketiganya konsep, yang keempatnya itu A itu adalah aplikasi. Nah, nanti mungkin kita sedikit praktek ya Bapak dan Ibu, nanti saya kirim Google Form, link gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu, andai kata Bapak dan Ibu murid, jadi Ibu nanti bisa dipraktekkan ini ke peserta didik untuk menggali potensi. Nah, nanti kita bareng-bareng, nanti saya kirim linknya, kita isi linknya. Ibu memiliki potensi di mana? Ada yang secara visual, ya, auditorial dan kinestetik. Nantinya Ibu masuk yang kemana, Bapak dan Ibu masuk yang kemana? Dapat itunya dari mana? Nanti dari link yang nanti yang saya kirim ke Bapak dan Ibu. Baik, kita bahas dulu untuk aktivitas kemarin waktu di materi ini, kenali potensi ini. Yang pertama aktivitas, itu kita mengasesmen menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya itu melalui link nanti yang saya kirim. Lalu refleksinya, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Nah, jadi kemarin kita bersimulasi menjadi seorang murid dan permainan untuk menggali potensi. Lalu di konsepnya mungkin kalau di guru mata pelajaran ini tujuan pembelajarannya Bu ya, mungkin ya kalau di guru mata pelajaran. Nah, kalau konsepnya itu di kami kecerdasan menjemuk. Nanti guru-guru BK kemarin mempelajari tentang kecerdasan menjemuk atau multi intelligence gitu ya. Lalu yang keduanya kita mempelajari gaya belajar atau learning style.
gitu ya. Lalu ada lagi kita pengenalan minat dan bakat. Banyak sebetulnya Bu di sini. Lalu terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir, gitu ya. Lalu kita mempelajari lagi setelah itu mengidentifikasi potensi bakat minat dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogi. Lalu setelah itu menginterpretasi hasil asesmen untuk mengembangkan karir murid. Lalu yang terakhir mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi itu Bu, jadi aktivitas atau materi yang kemarin kita dapat waktu di BGTK Banten, dari konsep itulah kita menggali beberapa materi-materi itu. Lalu yang terakhir aplikasinya, kita mengaplikasikan praktek bimbingan membuat rencana karir lalu sesuai dengan kecenderungan kecerdasan menjemuk. Karena begini Bapak dan Ibu, potensi anak di kita memiliki ragam banyak ragam ininya Bu ya. Ada anak yang potensinya di tadi itu di visual ya, ada juga dia senang dengan audio apa ya tadi ya, auditory. Lalu yang terakhir itu ada di kinestetik ya, gitu Bapak dan Ibu. Nah nanti untuk mendalamnya nanti kita di akhir ya. Itu yang materi yang pertama. Materi yang kedua Bapak dan Ibu, nah ini dia materi yang kedua, yaitu tentang kelola emosi. Sama Bapak dan Ibu, kami di sini juga memiliki melalui beberapa tahap, 4 tahap semuanya. Ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, dan aplikasi gitu. Nah nanti di kelola emosi ini, guru BK dan guru non BK, artinya guru mata pelajaran, terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Ya Bu ya, mungkin di kelas Bapak dan Ibu pernah menemui murid-murid yang emosinya luar biasa ya Bapak dan Ibu, mungkin beragam macam gitu ya emosi anak-anak. Makanya kita di sini bareng-bareng Bapak dan Ibu, izin bukan kami menggurui Bapak dan Ibu, kita sama-sama untuk diskusi di sini Bapak dan Ibu. Nah, tahapan yang pertama itu adalah aktivitas. Nah, kemarin kita untuk kelola emosi ini kita diberi kertas kosong, itu ya, kertas kosong, kertas emosi namanya, kertas bersih gitu ya. Terus di refleksinya, di aktivitas dan refleksi itu kami diceritakan sebuah cerita yang dalam keseharian itu seandainya di dalam perjalanan dari rumah ke sekolah ada halangan, entah ban bocor, entah anak yang telat masuk ke kelas gitu, ada yang bolos dan sebagainya, sampai gantian sepatu. Ya, terus sampai instrumen kita ketinggalan di rumah, itu kami jadi luapkan di dalam kertas tersebut gitu ya. Kalau seandainya ketika Fasil menceritakan cerita itu, kita bisa mengekspresikan di kertas putih itu. Nah, kalau misalkan Ibu ketika mendengar atau Bapak mendengar cerita dari Fasil kemarin tentang konsep kertas emosi itu, silahkan diluangkan. Kalau misalkan Ibu sedang emosinya sekarang lagi senang, silahkan diluangkan di kertas itu. Mau disobek, mau direnyek, mau di bagaimanapun. Namun nanti di akhir kami ditanya waktu itu, kalau seandainya kertas putih itu adalah siswa atau peserta didik, apa yang Bapak Ibu rasakan? Semuanya pada iya sih, tunduk betul juga Bu, gitu ya. Jadi tidak seharusnya kita menyalahkan juga anak, gitu. Jadi kita harus saling introspeksi. Atau posisi kita lagi marah, artinya dari rumah ada masalah, jangan dibawa ke sekolah. Jadi setiap hari kita pasti emosi itu beragam ya. Ada yang lagi senang, mungkin Bu Leni sekarang kelihatannya nih, posisi emosinya lagi apa nih? Nah, senang. Flat ya, lagi flat ya. Lagi bahagia ya. Pak Jatari? Ya, jadi setiap hari Bapak dan Ibu kita ya. Ya, jadi setiap hari Bapak dan Ibu kita memiliki permasalahan masing-masing ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai permasalahan kita dibawa dari rumah dibawa ke sekolah dan akhirnya diluapkan ke peserta didik. Itu yang tidak diharapkan. Lanjut Bapak dan Ibu ya. Lalu di sini kemarin kita ada konsep di kelola emosi. Bu Mai kelihatan ya Bu? Kelihatan ya. Maaf Bu, saya ke sini ya.
Di konsep ini kita mempelajari yang namanya konsep sel, ya. Ya siap. Nggak kelihatan. Saya ketinggali. Ya. Di konsep ini, Bapak dan Ibu, saya mempelajari yang namanya konsep sel dan 5 kompetensi sel, ya. Lalu yang kedua ada MC2 dalam pembelajaran sel. Lalu kolaborasi guru dengan guru BK dalam mengembangkan kompetensi sel di sekolah. Lalu ada lagi kami mempelajari kompetensi self awareness, ya, dengan peta emosi. Jadi kami membuat peta emosi waktu itu Bapak dan Ibu, sebuah lingkaran di mana ada rasa senang, marah, gitu ya. Apalagi ya, emosi banyak ragamnya ya Bapak dan Ibu. Ada senang, ada marah, ada apa lagi Bu? Pak, sedih, bingung, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, kami membuat peta itu dalam sebuah roda. Nah, kami diibaratkan setiap harinya itu, saya misalkan hari pertama silahkan gambar, waktu itu kertas warna-warni itu apa namanya? Stick note ya. Jadi kami menggambarkan emot, ya, lagi senyumkah, lagi sedihkah, jadi ditempel Bu setiap harinya di situ. Jadi kita mengetahui ke anak-anak, oh hari ini si A lagi seneng nih. Guru bisa atau mungkin wali kelas bisa memantau anaknya, bisa melihat di peta emosi itu setiap harinya. Jadi perlu Bu sebetulnya setiap hari anak-anak kalau emosinya, karena kan anak-anak kadang nggak mau mengungkapkan ya Bu ya, gitu ya. Mungkin kalau diungkapkan dengan gambar mungkin anak-anak lebih nyaman, gitu. Jadi setiap hari Senin si A lagi senang, si B lagi sedih, gitu ya, si C lagi marah. Bisa Bapak dan Ibu nanti ditanyakan, kamu kenapa kok sekarang emosinya begini, gitu ya. Bisa digali Bapak dan Ibu. Lalu kompetensi self management dengan will of choice dan his ya. Lalu yang terakhir kompetensi decision making itu ya. Jadi yang aplikasinya kami merancang kelas bernuansa sel. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya materi yang ketiga itu adalah tumbuhkan resiliensi. Nah, tumbuhkan resiliensi ini nih, nanti yang akan kita bahas salah satunya ini materi ini, gitu ya, akan kita bahas adalah tumbuhkan resiliensi. Di materi ini, ya, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Lalu aktivitasnya membangun menara dengan sebuah kartu. Lalu refleksinya diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi tadi. Jadi Bapak dan Ibu, kami praktek membuat sebuah menara dari kartu, karena kartu apa namanya, remi ya Bapak dan Ibu, membuat menara, maaf ya, memang tidak mudah, butuh kerjasama. Nah, nanti di dalam praktek game itu ada sebuah badai katanya gitu. Ternyata Fasil menyiapkan kipas. Jadi setiap kelompok kami dikipas mana yang menaranya paling kuat. Nanti dari situ kelihatan. Lalu kami ditanyakan bagaimana perasaannya ketika kamu sudah capek menyusun menara itu, dan ketika ada badai itu, si menara itu reruntuhannya, puing-puingnya jatuh gitu ya. Apa perasaannya? Nah, kami digali di situ. Jadi tumbuhkan resiliensi ini ada kaitannya dengan daya lenting. Ya, yang seperti apa nanti kita akan bahas di akhir. Nah, lalu konsep daya lenting ya. Nah, dari kemarin kita mempelajari di materi tumbuhkan resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting itu artinya apa? Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Lalu pola pikir bertumbuh ada growth mindset. Ya, Bu Nina kemarin juga pernah membahas ya Bu An ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Lalu ordinary magic itu ya, kita mempelajari keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan. Lalu keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dalam kegagalan, keterampilan memberikan umpan balik feedback yang membangun. Nah, ini kemarin yang kita pelajari di konsep di BGTK. Lalu yang terakhir aplikasinya memberikan umpan balik dengan jurus Burger.